Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Afriza Maharani. Di sini saya dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital Bandung, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan SDM atau disebut dengan sumber daya manusia. Sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari urusan perencanaan SDM atau sumber daya manusia, karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdayakan pegawai atau karyawan secara efektif. Di sini ada 4 pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian perencanaan SDM. Ada fungsi dan tujuan perencanaan SDM, ada proses perencanaan SDM, dan juga ada faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Sebelum membahas mengenai perencanaan SDM, kita harus tahu dulu apa itu sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan juga berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Karena fungsinya yang sangat krusial, SDM harus mendapatkan pelatihan dan juga bimbingan agar terus berkembang. Mengenai pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning atau disebut dengan HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan juga kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa pengertian perencanaan bisnis menurut para ahli. Yang pertama menurut Andrew E. Sikula. Andrew E. Sikula juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Yang kedua ada menurut Mondi dan Noe pada tahun 1995. Selanjutnya menurut Mondi dan Noe, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Yang ketiga ada Jackson and Schuller pada tahun 1990. Schuller dan Walker pada tahun 1990 juga mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai suatu proses manajemen yang menentukan mobilitas SDM, organisasi atau perusahaan saat ini menuju posisi di masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, mengenai fungsi dan juga tujuan perencanaan sumber daya manusia. Nah, secara umum, tujuan utama dari perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu dari jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan itu butuhkan. Nah, untuk mengetahui kesesuaian tersebut, maka proses tersebut harus didasari oleh demand dan supply dan juga demand SDM perusahaan itu tersendiri. Lalu apa aja sih fungsi, tujuan, atau lainnya dalam menerapkan perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan? Yang pertama ada monitoring demand dan supply SDM. Melakukan monitoring terhadap demand dan supply SDM perusahaan merupakan salah satu tujuan dan fungsi terbesar perencanaan SDM. Itu dapat membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan, jumlah, dan kualitas ketenaga kerjaan pada kemudian hari. Akan sangat membantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah, seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua ada membantu HR atau Human Resource menemukan kandidat yang tepat. Nah, perencanaan SDM memberikan banyak bantuan
terhadap Departemen Human Resource untuk bisa bekerja lebih proaktif. Dengan adanya data kebutuhan karyawan dari perencanaan SDM tersebut, HR atau Human Resource dapat menemukan kandidat pekerja yang dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Tugas HR juga lebih ringkas karena dapat memprediksi pertumbuhan kerja dan juga lowongan kerja yang dapat menarik kandidat untuk melamar posisi tersebut. Yang ketiga ada menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Nah, tidak ada yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memberikan performa dan prestasi terbaiknya dalam bekerja. Tujuan itu yang ingin dicapai dalam perencanaan sumber daya manusia, di mana menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawannya. Nah, kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya karena karyawan merasa nyaman dan dapat mengekspor keahliannya dan juga kemampuannya. Yang terakhir ada efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya, perusahaan harus efisien agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebih pada hal-hal yang tidak penting. Pendataan yang rutin dalam perencanaan sumber daya manusia diperlukan agar dapat mengetahui banyak atau sedikitnya pekerjaan yang perusahaan itu butuhkan. Organisasi yang terlalu gemuk namun saling tumpang tindih bukanlah menggambarkan suatu perusahaan yang efisien. Begitu juga sebaliknya, ini dapat mengganggu manajemen dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya mengenai proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, perlu diketahui bahwa membuat perencanaan sumber daya manusia itu tidak sembarangan ya, dan harus mengikuti tahap-tahapnya. Nah, di sini ada beberapa tahap membuat perencanaan SDM. Yang pertama, menganalisis kebutuhan SDM. Tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengembang. Nah, setelah menentukan kebutuhan SDM saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembang di masa depan. Nah, ini melibatkan mengidentifikasikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang ketiga ada menganalisis laporan data sumber daya manusia. Pada tahap ini, perencanaan SDM melibatkan menganalisis laporan data sumber daya manusia yang ada, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kinerja, kehadiran, dan informasi lainnya. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Keempat, ada merumuskan strategi perencanaan SDM. Analisis SDM dan data yang ada. Langkah berikutnya adalah merumuskan strategi perencanaan SDM. Nah, strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan juga mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Selanjutnya ada menetapkan rencana tindakan. Nah, langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi. Nah, rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, atau menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasikan langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Selanjutnya mengenai pelaksanaan dan juga pengawasan. Selama pelaksanaan, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasil serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, melibatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan SDM seperti perekrutan, pelatihan, dan juga pengembangan. Terakhir, mengenai evaluasi penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa depan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang diperlukan atau dipertimbangkan dalam perencanaan SDM.
Berikut sejumlah faktor perencanaan SDM yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Yang kedua ada perubahan atau change. Perubahan ini selanjutnya karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan juga fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang terakhir ada teknologi atau teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan HR. Nah, maka dari itu, jika diperlukan, HR perlu merencanakan adanya pelatihan mempelajari fitur atau perangkat perusahaan untuk karyawan. Yang terakhir ada manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM yang penting yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Menyelaraskan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.